What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Film kali ini berjudul Taya, menceritakan seorang pemuda Pangsengan bernama Sikto yang tak kunjung menyelesaikan tesisnya karena dia mengejar-ngejar Zeus kali 500 dan wanita idamannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan subscribe dan like karena semua itu gratis. Yuk kita lanjut ke videonya, cekidot. Film diawali seorang pemuda beban keluarga yang berharap ingin sukses, sedangkan dia sekarang sedang berbaring di ranjang, bernama Sikto. Malam ini dia sedang mencari inspirasi untuk tugas akhirnya, namun sayangnya imajinasinya malah traveling. Dia membayangkan wanita impiannya, alhasil dia berakhir mencoblos 5 jari. Sikto ini sangat naksir dengan seorang wanita yang dia sebut Winona. Winona ini salah satu siswi di kampusnya, namun Sikto tidak punya nyali untuk PDKT. Bahkan untuk berkenalan saja Sikto sudah tremor. Keseharian Sikto adalah malas-malasan di rumah pamannya. Pamannya berprofesi tukang servis elektronik. Tapi orang tuanya Sikto yang ada di kampung terus-terusan mendorong Sikto untuk cepat lulus kuliah dan bekerja. Di kampus, beberapa dosen sudah menagih tugas akhir pada Sikto, namun Sikto terus-menerus memikirkan Winona. Dia pun malah keceplosan. Dia mengatakan akan membuat video dokumenter tentang wanita idamannya, yaitu Winona. Tak lama kemudian Sikto kedatangan teman lamanya bernama Kipli yang telah berhenti kuliah beberapa tahun yang lalu. Kipli tidak melanjutkan kuliahnya karena telah mapan sebagai sebuah marketing. Dan setelah ngobrol kesana kesono, lalu terungkaplah pekerjaan marketing hanyalah sebuah kedok. Yang sebenarnya Kipli bekerja sebagai admin yang suka WA kalian. Kak, pasti JP nih. Sat, emang. Di link Kipli ini semua pemain bisa menaruhkan apa saja, mulai dari gitar, uang, surat tanah, bahkan perempuan. Kipli sempat menjelaskan tentang pekerjaannya. Dia bertugas mencari orang yang hendak bermain dan 90% keuntungannya akan dikirimkan ke bandar yang disebut sebagai bos pub. Seperti teman lama konvensional pada umumnya, Kipli pun mengajak Sikto berkunjung ke rumahnya sambil memamerkan barang-barang branded dan eksklusif. Namun dari semua barang yang dipamerkan, Sikto hanya tertarik pada kamera milik si Kipli. Sikto berniat meminjamnya untuk menyelesaikan tugas akhirnya dan bekerja dengan halal biar berkah. Setelah Sikto pergi, terlihat beberapa anak buah pub menangkap paksa Kipli untuk menghadap ketua tim. Ternyata selama beberapa bulan terakhir, Kipli terciduk korupsi dan tidak menyetor sepeser pun pada ketua timnya, yang membuat ketua timnya ditegur oleh bos pub. Uy, saan tayo pupunta? Ano bang ito? Paano ka naman di ka close eh, uy! Akhirnya Kipli pun meminta waktu 2 minggu untuk mengembalikan uang tersebut. Di sisi lain, Sikto menerima pesan dari orang tuanya di kampung bahwa orang tuanya telah mengirim uang biaya semester sebesar 5.000 peso. Karena ada modal, Sikto pun bermain di situ si Kipli dan matanya langsung tertuju pada sebuah taruhan yang terpajang foto Winona di sana. Tak hanya itu, Sikto menyempatkan dirinya untuk coblos 5 jari karena otaknya traveling, lalu menaruhkan seluruh uang yang dikirim ibunya itu. Beruntungnya Sikto menang. Kemudian Sikto menghubungi admin situs, namun dia tidak mendapatkan respon sama sekali. Dia pun panik dan berpikir bahwa dirinya telah tertipu. Tak lama kemudian seorang wanita menghubungi Sikto, lalu mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah kamar Oyo.
Di sana Sikto pun menunggu dengan sabar dan akhirnya wanita itu datang. Tapi sayangnya dia bukan Winona, melainkan Nanette. Sikto yang kecewa, dia pun komplain. Begitu juga dengan Nanette yang hampir akan pulang. Oh, kailangan ko ng refund. Refund? Go! Namun setelah berpikir 2 kali, akhirnya Sikto setuju mengambil Nanette sebagai hadiahnya karena uang taruhan tidak bisa direfund kembali. Ya daripada pakai sabun ya kan. Aduh kacau. Dan belam-belam pun terjadi. Ternyata mereka juga menggunakan selai kacang agar tambah gurih. Sejak saat itu Nanette selalu ada dalam pikiran Sikto. Sesekali dia memasang online lagi, namun sayangnya dia kalah lagi. Hingga akhirnya uangnya habis. Alhasil coblos 5 jari jadi solusi. Lama-kelamaan Sikto memberanikan diri menelepon Nanette secara pribadi untuk mengajaknya bertemu. Akhirnya mereka berdua pun kembali berjumpa. Di sini Sikto mengungkapkan perasaannya. Dia juga mengajak Nanette untuk pergi bersamanya dan berhenti sebagai pegawai dari bos pub. Tapi Nanette takut mereka akan terlacak karena nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tapi karena tekad yang kuat dan cicilan koperasi simpan pinjam, Sikto pun menjual kamera yang ia pinjam dari si Kipli untuk membeli pistol guna berjaga-jaga dirinya dan Nanette di masa depan. Di sisi lain, sekarang si Kipli sedang rariweh karena dikejar-kejar bos pub akibat tenggang waktu membayar telah habis. Seluruh harta bandanya telah ia jual, namun uangnya belum cukup untuk mengembalikan uang yang dia korupsi. Satu-satunya harapan si Kipli adalah kamera yang dipinjam oleh Sikto. Namun sayangnya kamera itu Namun sayangnya kamera itu juga telah laku terjual di marketplace. Lalu ketika mereka bertemu, Sikto dan Kipli pun berkelahi. Tak lama kemudian ketua tim si Kipli datang lalu menembaknya. Seketika Sikto kabur. Dia pun langsung ke terminal untuk pergi bersama Nanette menata hidupnya menuju lebih baik. Akhirnya mereka pun menyewa sebuah gubuk yang jauh dari kota. Di sana pasangan kumpul kebo ini menjalin hidup dengan damai dan menghabiskan kebanyakan waktunya untuk belaem-belaem gurih-gurih nyoy. Dikarenakan beras mulai habis, Sikto mulai mencari pekerjaan, namun tak kunjung mendapatkannya. Semenjak itu Nanette mulai menyesal karena Sikto miskin banget. Meskipun Sikto telah berjanji akan segera menikahinya jika dia telah mendapatkan pekerjaan, suatu hari ketika Sikto baru pulang dari pasar, Nanette telah hilang dari rumah. Sikto pun merasa sangat kecewa dan sedih karena Nanette meninggalkannya begitu saja. Lalu Sikto memutuskan pulang ke rumah pamannya. Namun pamannya tidak suka jika Sikto tinggal bersamanya kembali, karena sekarang pamannya hidup asik bersama wanita yang memiliki suami. Sikto yang tidak peduli dengan kelakuan pamannya akhirnya kembali untuk fokus pada tugas kuliahnya dan terpaksa menjadikan dokumentasi belaem-belaem dia dengan Nanette sebagai tugas akhirnya. Setelah video selesai diedit, Sikto pun memberikan tugasnya pada dosen. Namun sang dosen menolaknya karena pekerjaan dan konsepnya masih belum rapi. Namun setelah memohon sambil menceritakan orang tuanya di kampung, akhirnya dosen ini pun memberikan Sikto kesempatan untuk menjalani ujian tesis. Di perjalanan pulang, Sikto kembali dikabari oleh dosennya jika karyanya itu bagus. Lah setelah tahu isinya belam-belam baru bilang bagus. Sat emang. Dan dosennya juga mengatakan bahwa video dokumenternya telah dikirimkan pada temannya yang memerlukan dokumentasi seperti itu. Seketika Sikto panik. Dia takut menjadi viral di situs biru dan online. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Sikto dihampiri oleh polisi. Dia diinterogasi tentang kematian si Kipli. Awalnya Sikto mencoba untuk tutup mulut, namun setelah masa depannya ditendang, akhirnya Sikto pun terbuka. Sikto menjelaskan bahwa yang membunuh si Kipli adalah bos pub yang merupakan bandar dari situs taruhan. Pada malam harinya muncul berita tentang film dokumenter si Sikto karena ternyata teman dari si dosen
merupakan orang dari situs online itu, dan juga Pak dosen siap menjadi narasumber. Tanpa dia sadari, nyawa dirinya menjadi terancam. Terlihat dosen itu masuk ke mobil, tiba-tiba peluru terdengar dan si dosen pun meninggal. Semenjak kejadian itu, Sikto pun dijauhi seluruh teman-temannya di kampus. Sikto dipitnah sebagai penyebab kematian si dosen. Seorang wanita cantik bernama Nifas mencoba mendekati Sikto yang dikenal sebagai perekam video. Sikto pun menjawab setiap pertanyaan Nifas dengan sedikit kasar lalu pergi dari sana. Namun Nifas tidak berhenti sampai di situ. Dia terus-menerus menghubungi Sikto dan akhirnya mereka berdua pun janjian untuk makan bersama. Di sini Nifas berusaha menggoda Sikto karena Sikto pria pangsengan. Akhirnya Nifas pun dibungkus. Di sisi lain, paman Sikto yang sedang enak dengan istri orang, dia dikejutkan oleh orang yang datang. Ternyata orang itu adalah suruhan bos pub yang sedang mencari Sikto. Karena Sikto tidak ada di sana, akhirnya anak buah bos pub membunuh si paman dan selingkuhannya. Di kamar Oyo, ternyata Nifas telah menaruh sebuah obat yang membuat si Sikto menjadi ngeplay. Setelah itu datanglah beberapa anak buah dari bos pub yang dalam pandangan Sikto adalah Winona, Nifas, dan juga Ninet yang sedang arisan dengan dirinya. Tapi kenyataannya Sikto sedang dipukuli. Namun terlihat jelas Sikto sangat menikmati hal itu karena yang dia lihat 3 wanita yang sedang memainkan arisannya dengan dia. Dan setelah semua selesai, bos pub juga datang sebagai finishing yang langsung menggorok leher dari Sikto. Film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini menceritakan sesuai perkataan Nifas di akhir film, yaitu Sikto adalah pria yang cukup manis, namun sayang terlalu polos dan bodoh. Dari kata-kata itu kita bisa menyerap sebuah makna, yaitu menanglah terus dalam berjudi. Tapi ingat, judi itu haram ya kalau kalah, kalau menang ya tetap haram. Ketemu lagi dengan gua di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.